Di era industri 4.0 ini banyak sekali istilah-istilah yang berkaitan dengan teknologi. Salah satunya adalah machine learning. Tapi kedengarannya, machine learning ini terlalu technical atau bahkan terlalu akademis untuk orang-orang yang awam. Nah, di video kali ini, gue akan coba menjelaskan apa itu machine learning, terutama ke teman-teman yang tidak punya background IT, sehingga teman-teman bisa mengerti secara umum apa itu machine learning dan bagaimana cara kerjanya. Namun sebelum mulai pembahasan kali ini, apabila teman-teman belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe dulu channel ini, supaya gue bisa bikin konten seperti ini lebih banyak lagi. Yuk kita mulai pembahasannya. Di sini ada seekor hewan, yaitu kuda. Gue mau bertanya kepada teman-teman, apakah hewan ini termasuk hewan aserus atau non-aserus? Buat teman-teman yang belum tahu definisi hewan aserus, gue nggak bakal ngasih tahu apa definisinya, tetapi gue akan memberikan contoh mana saja hewan yang aserus, mana saja hewan yang non-aserus. Pertama ada monyet. Monyet masuk ke hewan aserus, selanjutnya ada domba, masuk ke non-aserus, gajah masuk ke aserus, jerapah masuk ke non-aserus, rusa masuk ke non-aserus, dan kucing masuk ke aserus. Silakan pause dulu video ini dan tentukan termasuk kategori manakah hewan kuda yang tadi gua tampilkan. Apakah hewan aserus atau hewan non-aserus? Bagaimana? Sudah menebak apakah kuda itu termasuk aserus atau non-aserus? Kalau sudah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah teman-teman sudah yakin dengan pilihan teman-teman? Bagaimana kalau misalnya contoh datanya gua tambah? Apakah keyakinan teman-teman akan semakin meningkat? Tentunya apabila datanya ditambah, maka teman-teman akan lebih banyak mempelajari variasi dari kedua kategori ini. Sehingga teman-teman bisa membedakan mana hewan yang termasuk kategori aserus dan mana hewan yang termasuk kategori non-aserus. Sehingga semakin banyak data, seharusnya teman-teman akan semakin yakin dengan tebakan teman-teman. Saat teman-teman ingin menentukan apakah kuda termasuk dalam kategori aserus atau non-aserus berdasarkan data-data ini, maka mungkin teman-teman akan melihat beberapa pola. Misal dari makanannya. Apakah hewan-hewan ini termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Mungkin juga dilihat dari lingkungan atau tempat hidupnya. Apakah hewan-hewan ini termasuk hewan yang berada di air laut atau berada di air tawar? Atau mungkin hutan, gurun, atau tempat lainnya? Mungkin juga bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Apakah hewan tersebut punya bulu? Punya berapa kaki hewan tersebut? Atau hewan tersebut punya tanduk apa enggak sih? Semua pola ini disebut fitur di dalam machine learning. Fitur ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang termasuk hewan dengan kategori aserus dan mana hewan yang termasuk kategori non-aserus. Dengan pemilihan fitur yang bagus, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai juga. Contohnya apabila kita memilih fitur ini hewan laut atau hewan darat. Kita lihat di sini contohnya semuanya hewan darat, sehingga untuk tempat hidupnya bukan menjadi fitur yang terlalu signifikan untuk kita coba bandingkan, karena semua contoh yang ada di sini adalah hewan darat. Mungkin teman-teman lihat dari makanannya. Dari contoh yang diberikan, hewan non-aserus semuanya memakan tumbuhan. Bisa jadi makanan adalah sebagai fitur yang bagus. Atau kita juga bisa lihat dari bentuk fisiknya. Hewan-hewan yang ada di non-aserus semuanya punya tanduk. Sedangkan yang di aserus semuanya tidak punya tanduk. Sehingga fitur bentuk fisik, yaitu dia punya tanduk atau tidak, bisa menjadi fitur yang bagus juga dalam kasus ini. Nah, sekarang kita tentukan si kuda ini masuk ke aserus atau non-aserus berdasarkan fitur yang tadi kita bicarakan. Misalkan kita pakai fitur tentang makanannya dia, yaitu tumbuhan atau herbivora. Kita lihat di hewan non-aserus, semuanya adalah hewan herbivora. Namun di aserus, kita lihat ada satu hewan yang herbivora. Sehingga apabila kita menggunakan fitur ini, maka kuda akan lebih cenderung ke non-aserus. Namun, apabila kita menggunakan fitur tanduk, kita lihat bahwa kuda tidak memiliki tanduk. Dan semua hewan yang ada di kategori aserus, semuanya tidak memiliki tanduk. Sedangkan yang di non-aserus, semuanya memiliki tanduk. Sehingga, apabila kita menggunakan fitur ini, maka kuda termasuk hewan aserus.
Oke, kita balik lagi ke kasus kuda yang tadi ya. Jadi apa sih hewan aserus itu? Menurut definisi, hewan aserus adalah hewan yang tidak memiliki tanduk. Sehingga kuda termasuk hewan aserus. Jadi buat teman-teman yang melihat fitur atau melihat pola yang aserus itu tidak ada tanduknya, sedangkan non aserus ada tanduknya, berarti teman-teman sudah menjawab dengan benar. Nah, itulah penjelasan sederhana mengenai cara kerja algoritma machine learning, atau lebih tepatnya cara kerja algoritma klasifikasi yang termasuk dalam tipe supervised learning. Gampang kan? Nah, kalau gampang jangan lupa dong subscribe channel ini supaya kita bisa lebih banyak belajar teknikal terutama mengenai machine learning. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu yang pengen tahu apa itu machine learning supaya kita bisa belajar bareng-bareng di channel ini. Sekian dulu video singkat untuk hari ini. Kalau ada ide konten dan lain sebagainya, boleh dong tolong tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.